Salam bola numero uno. Hari ini adalah pertandingan AFF Suzuki Cup 2020 antara Indonesia dan Malaysia. Nanti malam ya jam 19.30. Untuk sementara Indonesia masih memimpin klasemen dengan 7 poin, diikuti Vietnam dengan 7 poin dan Malaysia dengan 6 poin. Pertandingan nanti malam pertandingan yang harus dimenangkan oleh Malaysia. Sebab jika seri maka Indonesia yang akan lolos. Menunggu hasil Vietnam melawan Kamboja, jika Vietnam menang, Indonesia akan jadi runner-up dan menghadapi Thailand yang tadi malam mengalahkan Singapura 2-0. Tapi jika Indonesia menang, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Singapura di semifinal ya. Karena Indonesia lebih selisih golnya ya dibanding Vietnam. Tentu saja melihat hasil nanti Vietnam melawan Kamboja. Baik, ini prediksi dari pertandingan nanti malam. Ya, Indonesia tidak tahu apakah bertahan atau menyerang karena pelatih Sinteyong masih merahasiakan, masih menghitung-hitung sebagaimana strategi sebelumnya yang cerdas ya. STY memilih untuk bertahan karena memang dari segi kualitas, teknik permainan ya dan kebersamaan tim kita kalah dari Vietnam. Sedangkan dengan Malaysia itu sekitar ya 50-50 atau 55-45 lah. Malaysia unggul sedikit ya, terutama dari sektor pengalaman ya, karena mayoritas pemainnya adalah telah lama bermain di tim senior. Sedangkan timnas Indonesia mayoritas ya dihuni oleh pemain muda yang miskin pengalaman internasional. Hanya beberapa yang punya caps di atas 10 seperti Evan Dimas, kemudian Fahrudin Arianto ya. Pilar-pilar lainnya masih muda ya, sebagian besar adalah mantan pemain U23 dan U19 yang memang telah dilatih dan dikenal oleh Sinteyong. Ya, prediksi kami kemungkinan akan bermain normal, menyerang dengan cerdik ya, mengandalkan serangan balik. Ya, formasinya ya, standar Sinteyong yaitu 4-1-4-1 yang mengandalkan 4 back belakang yang kemungkinan jika Elkan Bagot sudah bisa main akan bersanding dengan entah Fahrudin Arianto maupun Rizky Ridho yang jadi man of the match pada pertandingan lawan Vietnam. Sisi back kiri kanan akan tetap diisi anak emas Sinteyong ya, yaitu Asnawi ya dan Pratama Arhan ya kan. Satu gelandang pengangkut air di depan timnas akan diisi oleh pilar Persebaya ya, Rahmat Irianto. Dua gelandang di atasnya adalah Evan Dimas dan Ricky Kambuaya ya kan. Sedangkan sayap kalau Witan tidak cedera akan diisi oleh Witan dan Irfan Jaya ya. Striker kemungkinan besar tetap akan dipegang oleh Ezra Walian. Sedangkan penjaga gawang ya 50-50 antara Hernando atau Nadio, sama-sama berkualitas, sama-sama bermental, terbukti dari pertandingan sebelumnya ya. Khusus Hernando ini kan terbukti ya di Piala Asia U23 melawan Australia cukup teruji ya kemampuannya, maupun di Liga 1 juga cukup teruji. Nadio pun juga demikian ya, tergantung strategi Sinteyong karena Malaysia pemainnya banyak pemain keturunan juga yang tinggi-tinggi ya, tentu saya lebih srek Nadio itu yang akan diturunkan. Sedangkan di pihak Malaysia itu terjadi beberapa kendala sebenarnya ya, terutama ada 4 pemain yang terkena COVID dan kemungkinan baru hari ini ya, sebagian kemarin itu yang diperbolehkan keluar dari karantina, yang itu tentu menjadi kendala bagi Malaysia ya kan, yang mengandalkan ya sebagian besar pemain senior ya. Di tengah ada Badrul Bahtiar, kemudian siapa namanya Dion Coles ya yang baru datang ya dari Eropa, pemain keturunan yang main di Liga Denmark. Nah, kelemahan Malaysia berikutnya ya, selain ada banyak pemain yang kena COVID, adalah lini pertahanan. Ya, sebagaimana kita ketahui mereka kalah 3-0 dari Malaysia ya kan, dan menang 3-1 atas Kamboja yang cukup bisa dieksploitasi ya dengan kecepatan para pemain timnas. Jadi ya sangat riskan kalau total bertahan seperti melawan Vietnam. Ya, timnas akan diserbu dengan umpan-umpan silang ya, kemudian umpan-umpan direct seperti yang diperagakan Malaysia sebelumnya yang melawan Vietnam maupun melawan Kamboja dan Laos ya. Akan sangat melelahkan ya. Saya
prediksi ya Sintayong akan lebih menyerang ya, berani menyerang ya, karena kualitas kedua tim tidak banyak berbeda. Kualitas serangan, kualitas individu itu sangat seimbang begitu. Jadi prediksi pertandingan akan berlangsung menarik ya, kita doakan timnas Garuda bisa memenangkan pertandingan, karena melawan Thailand akan sangat berat. Nah, karena dari sisi permainan saya melihat Thailand telah kembali ya sebagaimana biasanya sebagai raksasa Asia Tenggara ya, dengan pemain-pemain terbaiknya yang datang dari Liga Jepang ya. Ada Terapon Bunmatan dan ada juga beberapa yang sangat berbahaya. Kalau kita milih antara Thailand dan Singapura, tentu saja lebih memilih Thailand. Nah, kita harapkan ya Elkan Bagot benar-benar sudah fit ya, karena karantina nggak tahu apakah bisa latihan atau tidak ya, sedangkan Egy kemungkinan besar tidak bisa turun. Dia bisa turun jika Indonesia lolos ke semifinal ya. Ini foto terakhir dari Elkan Bagot dan Egy. Elkan itu sangat penting karena banyak pemain naturalisasi jangkung dari Malaysia. Itu dengan posturnya Elkan yang 196 cm itu sangat-sangat mendukung ya, membantu pertahanan Indonesia. Jadi meskipun di rekor ya pertandingan terakhir di pra Piala Dunia kita kalah ya, karena memang pelatihnya berbeda ya, pemainnya juga berbeda banyak ya, maka ini adalah pertandingan pembuktian ya, karena banyak pesepak bola maupun tokoh bola Malaysia yang di awal kompetisi ya seperti Safi Sali, kemudian pelatih-pelatih Malaysia itu sangat meremehkan timnas Indonesia yang memang muda dan miskin pengalaman, itu kemungkinan akan kalah ya. Bahkan strikernya Laos ya, Billy Kageh itu mengatakan ya Indonesia selevel dengan Kamboja ya. Jadi para pemain telah membuktikan Indonesia telah kembali ke levelnya ya, yaitu level raksasa Asia Tenggara bersama dengan Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Ya, salam bola nomor uno. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.